Calabria tekankan pentingnya 3 poin bagi AC Milan. Pasca kemenangan AC Milan atas Fiorentina, Kapten Davide Calabria menegaskan bahwa meraih 3 poin jauh lebih krusial daripada penampilan tim, mengingat performa buruk yang mereka alami belakangan ini. Dalam situasi kami saat ini, hasilnya lebih penting daripada bagaimana kami bermain. 3 poin itu penting bagi kami. Untuk para penggemar, kami merasakan kesulitan, namun yang terpenting adalah kami berhasil memenangkan pertandingan, ujar Calabria kepada Sky Sport Italia. Dalam wawancara dengan DAJN, Calabria menegaskan kembali pentingnya kemenangan tersebut. Bicara tentang Milan selalu jadi sorotan, tapi bagi kami 3 poin yang penting. Kami telah lama tidak merasakan kemenangan. Meskipun ada penurunan performa di babak kedua, hari ini adalah saat penting untuk bangkit dan meraih kemenangan. Terutama bagi para penggemar, kami pantas mendapatkannya. Sementara itu, pertandingan melawan Fiorentina juga menjadi momen bersejarah di San Siro saat Francesco Camarda yang baru berusia 15 tahun melakukan debut bersejarahnya di Serie A. Calabria pun memberikan pujian terhadap bakat muda ini. Camarda memiliki bakat yang luar biasa. Dia harus menikmati prosesnya sendiri, tetapi dia juga menyadari bahwa untuk mencapai puncak, dia harus bekerja lebih keras dari yang lain. Dia seorang pemain muda yang bersemangat, tapi kami akan mendukungnya dalam perjalanannya, tutur Calabria. Dalam mengakhiri pembicaraan tentang performa buruk Milan, Calabria menyatakan, ketika Anda tidak meraih kemenangan, itu bukanlah momen yang menyenangkan, tapi kami tidak putus asa. Kami harus bisa pulang dengan 3 poin, tutup sang kapten. Kualitas serangan AC Milan kembali dipertanyakan, usai hanya menang 1-0 atas Fiorentina. AC Milan memang sukses meraih kemenangan saat menjamu Fiorentina di Liga Italia Serie A, tetapi efektivitas mereka dalam menyerang masih dipertanyakan. AC Milan berhasil meraih kemenangan saat menjamu Fiorentina di pertandingan lanjutan Liga Italia pekan ke-13 di San Siro pada Minggu 26 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di depan publiknya sendiri, AC Milan menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Theo Hernandez dari titik putih di penghujung babak pertama. Sebelum itu, AC Milan mendapat peluang di menit ke-23. Bola sepakan Christian Pulisic di tepi kotak penalti bisa dibendung oleh kiper Fiorentina, Terracciano. AC Milan kembali mengancam 8 menit berselang. Kali ini giliran percobaan sepakan rendah Davide Calabria yang bisa diblok Terracciano. Jelang berakhirnya babak pertama, AC Milan mendapat hadiah penalti menit ke-45+2 karena Theo Hernandez dijatuhkan Fabiano Parisi di kotak terlarang. Theo Hernandez yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, AC Milan dan Fiorentina tak mampu menciptakan gol selanjutnya. Skor itu bertahan hingga bubaran. Dengan hasil ini, AC Milan masih betah di peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan koleksi 26 poin. Sedangkan Fiorentina berada di tempat ke-6 dengan 20 poin. Usai pertandingan, performa AC Milan kembali disorot oleh publik, terutama kualitas serangan-serangan mereka meski berhasil mengamankan 3 poin. AC Milan saat ini sedang dalam krisis kualitas penyerangan usai sejumlah pemain andalannya mengalami cedera, terutama yang bernaluri menyerang. Saat ini AC Milan kehilangan hingga 10 pemain karena berbagai alasan, mayoritas akibat cedera. 1 diantaranya sedang menjalani sanksi hukuman kartu merah. Dari 10 pemain tersebut, ada 3 pemain penting di lini depan yang menepi. Mereka adalah Noah Okafor, Rafael Leao, dan Oliver Giroud. Hilangnya mereka sangat terasa hingga memberikan dampak buruk terhadap performa tim di lapangan dalam beberapa laga terakhir termasuk melawan Fiorentina. Dilihat dari catatan pasca laga, AC Milan memang sangat buruk dalam hal menekan lawan karena cuma bisa menghasilkan 9 tendangan ke arah gawang, 6 diantaranya tepat sasaran. Berbanding dengan 21 tendangan milik Fiorentina, di mana 4 diantaranya tepat mengarah gawang tuan rumah. AC Milan memang bisa mencetak 1 gol, tetapi dihasilkan dari penalti, bukan open play. Jovic yang dipasang sebagai ujung tombak didukung 3 pemain bernaluri menyerang. Di lini kedua, Samuel Chukwueze, Yunus Musa, dan Christian Pulisic bermain buruk.
Dari laman Breivik dari para pemain di atas, tidak ada satupun yang bisa menyentuh angka 1. Jovic hanya 0,5, lalu Čukwič 0,1, Pulisic 0,1, dan Musa 0,0. Expected goals atau XG adalah kemungkinan gol yang dicetak oleh seorang pemain dari berapa kemungkinan yang ia ciptakan. Secara sederhana, XG bisa dikatakan sebagai gol yang diharapkan. Data XG tentu saja berguna dalam memperlihatkan efektivitas sebuah serangan atau bertujuan untuk mengukur kualitas sebuah peluang yang tercipta. XG memperhitungkan kemungkinan dari setiap peluang menjadi sebuah gol. Setiap peluang akhir atau tendangan masing-masing memiliki nilai XG antara 0 sampai dengan 1. Dengan 0 artinya peluang tersebut tidak mungkin menjadi gol, sementara 1 peluang itu pasti menjadi gol. Artinya, para pemain di lini depan AC Milan di laga melawan Fiorentina tidak ada yang bisa menciptakan peluang berbahaya untuk menjadi gol. Menariknya, Theo Hernandez yang notabene adalah seorang bek sayap justru menciptakan XG cukup tinggi di skuad AC Milan melawan Fiorentina, yaitu 0,8. Tingginya itu berkat ia bisa membuat 1 gol dari titik putih. Sekali lagi, dari titik putih. Masalahan lini depan AC Milan juga sudah terlihat ketika dibekuk oleh PSG di pertemuan pertama babak penyisihan grup di Liga Champions beberapa waktu lalu. Kala itu AC Milan kalah dengan skor 3-0. Persoalan terbesar Rossoneri adalah penyelesaian akhir. Dengan gaya bermain sangat langsung, mereka cukup banyak menghasilkan peluang di laga itu. Menurut FBref, kualitas berpeluang atau expected goal, AC Milan mencapai 4.1. Angka tersebut merupakan tertinggi kedua di grup, hanya kalah dari PSG 4.6. Di atas kertas AC Milan dengan besaran XG itu idealnya menghasilkan 4 gol jika efisien. Absennya Giroud karena sanksi hukuman kartu merah sangat berpengaruh. Mereka tak mempunyai striker cadangan yang sama tajamnya. Striker Gaik itu sejauh ini sudah menciptakan 8 gol dan 3 assist dari 15 pertandingan di semua kompetisi. Tak heran jika Pioli sangat ingin mendatangkan pemain tambahan berposisi sebagai penyerang murni pada bursa transfer musim dingin nanti. Mau tidak mau harus, jika tidak mereka bisa terlempar jauh dari 4 besar.